Suasana sore itu di gereja besar di pusat kota begitu ramai, jemaat Kristen dari berbagai penjuru berdatangan memenuhi ruangan. Pendeta Paulus dengan jubah mewah dan wajah penuh percaya diri, berdiri di atas mimbar. Ia melambaikan tangannya ke arah jemaat yang memenuhi setiap sudut gereja. Lalu membuka suara dengan nada lantang. Di mana keberanian kalian umat Islam? Bukankah kalian sering membanggakan agama kalian? Hari ini saya menantang siapapun di antara kalian untuk membuktikan bahwa Islam itu benar. Tapi saya yakin seperti biasa, kalian hanya bersembunyi di balik dalil dan kebodohan, katanya dengan penuh keyakinan. Ruangan itu bergemuruh oleh tawa jemaat ejekan dan tawa menghujani Paulus. Mereka menganggap bahwa tak ada seorang pun dari umat Islam yang akan berani berdiri di hadapan Paulus. Mereka merasa bahwa dengan gelar dan kedudukan yang dimilikinya, tak ada yang bisa mengalahkan argumen-argumennya. Namun, di sisi lain kota, di sebuah masjid kecil, para tokoh agama berdiskusi serius. Mereka mencoba mencari seseorang yang cukup berpengalaman untuk menghadapi tantangan pendeta tersebut. Namun, di tengah keraguan mereka, seorang anak kecil berusia 10 tahun berdiri dengan penuh keyakinan. "Aku akan pergi," kata Hasim dengan suara tenang, namun penuh keyakinan. Anak kecil itu, meski tubuhnya kecil dan wajahnya polos, memiliki kecerdasan dan pengetahuan agama yang luar biasa. Para orang tua yang mendengar ucapan Hasim hanya tersenyum tipis, menganggap itu sebagai candaan. Namun, ketika Hasim menjelaskan dengan dalil-dalil yang kuat, mereka mulai terdiam. "Apakah kalian masih meragukan kemampuan saya untuk menghadapi pendeta itu?" tanya Hasim dengan mata yang bersinar penuh semangat. Setelah beberapa pertimbangan, mereka yakin bahwa kebenaran Islam akan mampu mengalahkan kebohongan yang disebarkan oleh pendeta tersebut. Keesokan harinya, gereja itu dipenuhi lebih banyak orang. Jemaat Kristen yang datang tampak penuh semangat. Di sudut ruangan, umat Islam duduk tenang, menunggu giliran mereka untuk berbicara. Hasim, anak kecil itu, berdiri dengan tenang di depan gereja. Suasana menjadi hening seketika saat pendeta Paulus melangkah maju dengan penuh percaya diri. Wajahnya tersenyum penuh kemenangan, dan jemaatnya bersorak memberi semangat. Hasim tetap berdiri tenang, memegang Al-Quran di tangannya, dan menatap pendeta dengan pandangan yang tak gentar. Pendeta Paulus membuka debat dengan sebuah pertanyaan yang menurutnya sederhana. "Baiklah, anak kecil, jika Islam adalah agama yang penuh rahmat, mengapa Allah dalam Al-Quran menyuruh umatnya untuk berperang?" tanya Paulus dengan nada yang tajam. Pendeta itu menekankan kata terakhir dengan keras. Matanya menatap jemaat yang menyambut pertanyaan itu dengan anggukan penuh persetujuan. Hasim dengan tenang membuka Al-Quran dan menjawab, "Al-Quran memang menyebutkan tentang perang, tetapi Anda harus memahami konteksnya. Perang yang dimaksudkan dalam Al-Quran adalah untuk membela diri, bukan untuk menyerang tanpa alasan." Dalam surah Al-Baqarah ayat 190. Allah berfirman, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas." Pendeta Paulus tampak tertegun sejenak, mencoba mencari celah dalam jawaban Hasim. Namun, anak kecil itu melanjutkan dengan tenang, "Anda seharusnya juga memahami bahwa dalam kitab Anda, Ulangan 20:1-20, juga ada perintah untuk berperang demi mempertahankan bangsa Israel." Jemaat yang awalnya bergembira mulai terdiam. Mereka menyadari bahwa anak kecil itu tidak hanya menjawab dengan logika, tetapi juga dengan kebijaksanaan. Pendeta Paulus, yang mulai merasa terpojok, beralih ke isu yang lebih emosional. "Baiklah, jika begitu, mari kita bicarakan Tuhanmu." Dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 33-34, Isa disebut sebagai orang yang diberkahi sejak lahir, mati, dan dibangkitkan. Bukankah ini membuktikan bahwa Isa adalah Tuhan? Hasim tersenyum kecil mendengar pertanyaan itu. Isa adalah nabi yang sangat dimuliakan dalam Islam, tetapi ia bukan Tuhan. Ayat yang Anda sebutkan menunjukkan mukjizat yang Allah berikan kepadanya, sama seperti mukjizat Nabi Musa yang membelah laut atau Nabi Ibrahim yang selamat dari api. Mukjizat tidak membuat seseorang menjadi Tuhan. Apakah Anda menganggap Musa atau Ibrahim adalah Tuhan karena mukjizat mereka? Pendeta Paulus terdiam. Ia berusaha tersenyum sinis, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Beberapa jemaat mulai berbisik di antara mereka. Mereka mulai merenung dan melihat bahwa argumen anak kecil itu tak bisa lagi dianggap sepele. Pendeta Paulus tidak menyerah begitu saja.
ia melanjutkan dengan menyerang keyakinan Hasim lebih jauh. Baiklah anak kecil, jika kamu begitu yakin dengan ajaranmu, apa pendapatmu tentang ayat ini dalam Injil? Yohanes 17:3 menyebutkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang kekal. Hasim tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pendeta dengan penuh ketenangan. Tuhan itu Maha Esa. Tidak ada yang setara dengan Yang Isa, seperti nabi-nabi lainnya, hanyalah utusannya. Apa yang Anda katakan tentang Yesus adalah sebagian kecil dari ajaran tentang penebusan dosa. Yang sebenarnya bukan berarti Yesus adalah Tuhan. Pendeta Paulus merasa kehilangan arah. Jemaat yang awalnya menganggapnya sebagai pemenang kini mulai merenung dan mempertanyakan apa yang telah mereka percayai selama ini. Sebagian dari mereka mulai mendekati Hasim, merasa tertarik dengan penjelasan yang diberikan. Pendeta Paulus mulai merasa gelisar. Ia mengerti bahwa perdebatan ini tidak lagi sekadar soal argumen, tetapi soal keyakinan. Ia merasa tidak mampu memberikan jawaban yang memadai untuk setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh Hasim. Hasim, kata Paulus dengan suara pelan, apa yang sebenarnya ingin kamu sampaikan dengan semua ini? Hasim tersenyum dan menjawab dengan rendah hati, kebenaran tidak memaksa, Pendeta Paulus, kebenaran hanya mengetuk pintu hati kita ketika kita siap untuk menerimanya. Dengan kata-kata itu, Hasim menutup perdebatan. Pendeta Paulus merasa kelelahan, tidak hanya karena kehilangan perdebatan, tetapi juga karena kebenaran yang ia dengar malam itu telah mengguncang keyakinannya. Keesokan paginya, Pendeta Paulus datang ke gereja seperti biasa, tetapi suasana gereja terasa berbeda. Banyak jemaat yang mulai meragukan ajaran yang selama ini mereka percayai. Beberapa dari mereka bahkan mengaku ingin mempelajari lebih dalam tentang Islam. Pendeta Paulus, yang sebelumnya penuh percaya diri, mulai merenung dan mempertanyakan keyakinannya. Ia mengambil Al-Quran yang diam-diam ia beli beberapa bulan lalu dan mulai membacanya. Kata-kata dalam Al-Quran terasa begitu lembut, memberikan ketenangan dalam hatinya yang gelisah. Di tengah-tengah pergulatan batinnya, Paulus akhirnya memutuskan untuk menemui Hasim. Ia ingin memahami lebih dalam tentang apa yang anak kecil itu ajarkan. Saat bertemu dengan Hasim, Paulus mengakui, Hasim, aku sudah lama mencari kebenaran, dan malam itu aku merasa sesuatu yang berbeda. Aku ingin tahu lebih banyak. Hasim tersenyum, kebenaran tidak memaksa, pendeta itu ada dalam hati kita ketika kita siap untuk menerimanya. Dengan hati yang terbuka, Pendeta Paulus akhirnya memeluk Islam. Pada malam itu, di hadapan jemaat kecil, ia mengucapkan syahadat, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Debat yang awalnya dipenuhi dengan kebanggaan dan kesombongan itu, akhirnya berakhir dengan kemenangan kebenaran yang tidak datang dari argumen keras, tetapi dari hati yang terbuka untuk menerima cahaya ilahi.